Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kelas atribut dan metode. Nah, kita mulai dari kelas atribut. Di dalam kelas kita bisa membuat variabel ya. Dan variabel yang berada di dalam sebuah kelas itu dinamakan atribut kelas. Nah, nilai atribut kelas ini dapat dipanggil saat kita membuat objek dari sebuah kelas. Jadi, waktu kita membuat instance atau membuat objeknya, kita bisa memanggil atributnya. Kemudian melalui objeknya ini bisa kita ubah nilai atributnya atau dengan menggunakan fungsi atau nanti istilahnya metode seperti itu ya. Ini adalah contoh membuat atribut di dalam kelas, mirip seperti saat kita mendeklarasikan variabel, cuma dia posisinya di dalam kelas, seperti itu. Dan di bawahnya ini adalah contoh cara kita memanggil atribut. Misal kita mempunyai kelas seperti ini, nama kelas, kemudian nama atributnya, kemudian kita buat objeknya dari kelasnya. Nah, cara memanggil atributnya itu adalah objeknya dot, baru nama atributnya, seperti ini. Tanpa menggunakan buka kurung dan tutup kurung seperti itu ya. Nah, lanjut adalah metode. Kalian masih ingat dengan fungsi kan? Nah, di dalam kelas kita bisa mendeklarasikan atau membuat sebuah fungsi. Nah, fungsi yang ada di dalam kelas ini namanya metode. Nah, kita kan udah sering ya menggunakan metode, misalnya dari list, dari tuple, dari dictionary. Nah, seperti itu. Nah, metode ini adalah fungsi sebenarnya di dalam sebuah kelas. Nah, metode ini dapat dipanggil atau digunakan saat kita membuat objek dari suatu kelas. Nah, ini adalah sintak cara membuat dan memanggil metode di dalam kelas. Contohnya, ini saya membuat kelas, nama kelas. Kemudian di dalam kelas ini saya buat sebuah fungsi. Nah, fungsi di dalam kelas itu adalah metode. Jadi, sini saya buat fungsinya nama metode. Kemudian di bawahnya adalah blok kode fungsinya. Nah, cara memanggil metode dari dalam kelas, misalnya kita buat objeknya dari sebuah kelas, baru objek tersebut, dot, baru nama metodenya. Seperti itu. Paham lah ya cara menggunakan metode? Karena kita udah sering menggunakannya sebelumnya. Perbedaannya dengan atribut dia tidak menggunakan buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Sedangkan metode dia menggunakan seperti ini. Oke, supaya lebih paham, kita langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, cara membuat kelas atribut atau kelas variabel, contohnya seperti ini. Misalkan saya punya kelas, kelasnya namanya misalnya adalah motor, gitu ya, contohnya. Nah, saya bisa membuat variabel atau atribut di dalam kelas ini. Misalnya, saya tulis jenis, nama atributnya. Misalnya jenisnya adalah darat, gitu ya, motor yang ada di daratan. Itu, kemudian saya tulis di sini merek. Mereknya misalnya ada Yamaha, kemudian ada Honda misalnya seperti itu. Nah, kalau saya klik Shift sama Enter, nah sekarang saya udah membuat yang namanya kelas atribut. Dia adalah variabel yang ada di dalam sebuah kelas. Dia biasa disebut kelas atribut atau bisa juga disebut dengan nama kelas variabel, sama aja ya. Karena kalau saya buat instance atau objek, dari kelas motor tadi, misalnya motor 1 sama dengan motor, nah saya bisa mengakses nilai atribut atau nilai variabelnya dengan cara motor 1, nama instance atau objeknya, baru dot, baru nama variabelnya. Begitu. Misalnya di sini saya akses langsung dua-duanya ya, jenis sama mereknya. Saya gunakan shift print supaya dia bisa tampil semuanya. Nah, perhatikan motor 1 udah jenis dia keluar darat, kemudian motor 1 merek dia keluar merek yang udah saya buat di dalam sebuah kelasnya. Begitu. Itu adalah kelas atribut atau kelas variabel. Nah, di dalam kelas ini kan saya bisa buat instan atau objeknya berapa kali pun ya. Contohnya di sini saya buat lagi, misalnya motor 2 adalah motor. Perhatikan, kalau saya panggil lagi sekarang ya, saya panggil lagi di motor 2 sekarang ya. Perhatikan, dia keluarnya sama. Yaitu jenisnya adalah darat, kemudian mereknya adalah Yamaha atau Honda, seperti itu ya. Nah, setiap instance atau objek, contohnya tadi motor 1, motor 2, seperti ini yang kita buat dari sebuah kelas, dia memiliki nilai kelas atribut dia memiliki kelas atribut atau kelas variabel yang sama. Seperti itu. Kalau saya buat lagi motor 3, seperti ini. Nah, motor 3 ini akan memiliki jenis
atribut jenis dan atribut merek yang sama, seperti itu. Nah, kita bisa mengubah nilai dari kelas variabel atau kelas atribut ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Misalnya tadi ya saya punya motor 1 ya. Kemudian dot jenis, misalnya dia adalah darat. Nah, cara mengubahnya adalah dengan menuliskan sama dengan begini. Kemudian saya tuliskan, misalnya sekarang dia jadi laut, seperti itu jenisnya. Di atasnya saya tuliskan ya, saya print motor 1 dot jenis. Baru di bawahnya saya print lagi yang sama, yaitu motor 1 dot jenis. Supaya kalian lihat perubahannya. Kalau saya jalankan. Nah, pertama saya print dulu jenisnya. Dia masih darat kan? Setelah saya ubah sekarang jenisnya, saya print lagi, dia sekarang udah berubah menjadi laut. Begitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengubah nilai dari kelas atribut atau kelas variabel ini. Begitu. Selain mengubah, kita juga bisa menambahkannya. Contohnya sekarang motor 2. Oh ya, untuk kalian dapat melihat nilai kelas atribut atau kelas variabel yang bisa kalian akses, kalian klik dot, kemudian kalian tekan tombol tab di keyboard kalian, maka akan muncul ya autocomplete-nya. Nah, autocomplete ini biasa berisi kelas atribut atau kelas variabel yang bisa diakses atau metodenya. Habis ini kita akan belajar mengenai metode. Nah, ini kan ada 2. Misalnya saya tambah lagi sekarang bahan bakar gitu ya. Sama dengan misalnya bensin gitu ya. Nah, sekarang kalau saya cek lagi motor 2 ini, kemudian dot, kemudian saya tekan tombol tab di keyboard saya, maka akan muncul kelas atribut tambahan, yaitu tadi namanya bahan bakar. Nah, jadi kita bisa menambahkan kelas atributnya. Kita bisa mengubahnya, kita juga bisa menambahkannya. Kalau saya panggil bahan bakar, berarti kan nilainya adalah bensin. Nah, saya juga bisa menghapus kelas atribut atau kelas variabel di dalam sebuah instan atau objek. Caranya adalah dengan menggunakan keyword del, perhatikan del, kemudian nama instan atau objeknya misalnya tadi motor 2 ya. Saya mau menghapus yang tadi baru saya buat, yaitu bahan bakar. Kemudian dot, saya masukkan bahan bakar, kemudian saya jalankan. Kalau saya panggil lagi kelas variabel atau kelas atributnya yang namanya bahan bakar ini, nah dia tidak ada sekarang. Motor tidak mempunyai atribut bahan bakar, begitu. Jadi saya bisa mengubahnya, bisa membuat kelas variabel atau kelas atribut yang baru, saya juga bisa menghapus kelas variabel atau kelas atributnya. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai metode. Nah, metode ini adalah fungsi yang kita buat di dalam sebuah kelas, gitu ya. Nah, di dalam kelas, misalnya ya, tadi kita udah membuat kelas motor. Seperti ini, saya copy aja. Selain kita bisa membuat variabel di dalam kelas, kita juga bisa membuat fungsi. Nah, fungsi inilah nanti yang akan dinamakan sebagai metode. Nah, contohnya seperti ini, saya membuat fungsi di dalam kelas motor ini, namanya adalah info. Seperti ini. Nah, setiap kalian membuat fungsi atau metode di dalam sebuah kelas, kalian harus memasukkan minimal 1 parameter. Gitu ya. Dan parameter itu biasanya dinamakan dengan self. Ya, kalian bisa menamakannya apapun, param seperti ini juga bisa. Tetapi secara konvensi biasa dia dinamakan dengan self. Nah, apa sih parameter self itu? Oke, perhatikan dulu ya. Saya akan buat di bawah fungsi ini adalah print. Kemudian ini adalah metode di dalam kelas motor. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan membuat instance atau objeknya. Misalnya motor 1 sama dengan motor. Ya. Dan saya bisa memanggil metode info tadi yang udah saya buat melalui instan atau kelas atau objek motor 1-nya. Dot. Nah, cara memanggil metode adalah dengan menggunakan dot, kemudian nama metodenya. Nah, saya rasa kalian udah tahu lah ya cara menggunakan metode ya, karena kita udah sering menggunakan metode. Seperti di dalam list kita bisa menggunakan metode append, kemudian di dalam tuple kita bisa menggunakan metode count, seperti itu. Nah, kalau saya jalankan .info ini, dia langsung mengeksekusi kode di bawah fungsi info yang ada di dalam kelas ini, yaitu print ini adalah metode di dalam kelas motor. Seperti itu ya. Nah, perhatikan kalau saya tidak memasukkan self di sini, ya, saya jalankan lagi, kemudian saya ulangi running kodenya, dan ketika saya memanggil metode info ini sekarang,
dia akan error. Kenapa? Karena meskipun di dalam metode info ini kosong ya waktu saya panggil, sebenarnya di sini ada satu argumen gitu. Itulah kenapa argumen tersebut harus kita masukkan ke dalam parameter. Nah, minimal ada satu parameter di setiap fungsi atau metode di dalam kelas. Namanya adalah self. Nah, yang jadi pertanyaan adalah argumen apa sih yang masuk ini sebenarnya? Padahal kan nggak ada inputnya di sini. Kalau ada inputnya kan kita tulis misalnya di sini motor atau nama seperti itu kan argumennya. Tetapi ini kosong. Kenapa ada argumennya? Nah, argumennya itu adalah objek itu sendiri. Nah, begitu. Jadi, itulah kenapa namanya self. Jadi sebenarnya argumen yang masuk ke dalam metode info ini, dia adalah objeknya itu sendiri. Begitu. Oke, mungkin kalian masih bingung ya, kenapa kok maksudnya objeknya itu sendiri itu gimana sih? Nah, kan? Oke, kalian ikuti aja dulu pembelajarannya. Ini kita kembalikan ya, kita masukkan self sekarang. Saya jalankan lagi. Nah, perhatikan sekarang dia nggak error. Nah, misalnya sekarang saya ingin menggunakan kelas variabel ini, yaitu jenis misalnya, ke dalam metodenya. Nah, contohnya ya, saya buat seperti ini sekarang. Saya ingin nge-print jenisnya. Oke, berarti kan ini kan dia mirip seperti enclosing variabel gitu ya, karena dia mengambil variabel yang ada di atasnya, di atas fungsinya ini. Nah, sekarang kalau saya jalankan, kemudian saya buat lagi objeknya yaitu motor 1 ya, sama dari kelas motornya. Kemudian saya jalankan fungsi infonya sekarang. motor1.info. Perhatikan. Nah, saya udah bisa membuat kelasnya. Kemudian waktu saya jalankan metode infonya, dia ngeprint ini. Ini berjalan, tetapi waktu dia menjalankan kode ini, dia mengalami error. Name jenis is not defined. Loh, nggak ada, padahal kan di atasnya ada seperti itu. Nah, berarti fungsi di dalam sebuah kelas tidak berlaku seperti enclosing variable gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar cara memanggil kelas variabel adalah dengan menuliskan instansnya. Misalnya tadi ya motor 1 dot baru nama kelas variabelnya, misalnya jenis tadi ya. Nah, sama cara memanggil kelas variabel di dalam metode juga seperti ini. Ini saya copy. Kemudian saya tulis di sini. Cuma sekarang ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di dalam kelasnya ini, di objeknya ini kita menggunakan nama objeknya, sedangkan kalau di dalam metodenya, di dalam kelasnya kita tidak menggunakan nama objeknya, tetapi self. Sekarang gunakan self. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena self itu adalah objek itu sendiri. Begitu. Itu ya. Saya ulangi. Kalau di dalam kelas kita gunakan self. Kalau di luar kelas, kita gunakan namanya atau instan atau nama objeknya. Seperti itu. Nah, sekarang saya masukkan ini ke dalam print. Begini. Sekarang ini saya komen. Oke. Lalu saya jalankan lagi. Perhatikan. Nah, dia tidak terjadi error lagi. Dia berhasil sekarang mengambil nilai kelas variabelnya. Caranya adalah dengan menggunakan self, baru dot, baru nama kelas variabelnya. Begitu. Nah, itu adalah cara menggunakan kelas atribut. Nah, selain menggunakan self ini, kalian juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan yang namanya kelasnya, nama kelasnya motor.jenis. Nah, ini pun juga bisa, begitu ya. Sekarang kalau saya jalankan, misalnya ini adalah 1, gini ya. Kemudian ini adalah 2. Oke, saya kasih titik dulu. Pindah spasi supaya kita bisa membedakan aja. Kalau saya jalankan sekarang, oke, sorry ada kesalahan. Oh ini ya. Bentar. Oh, kita harus menambahkan tanda tambah di sini supaya karena ini string ya. Jadi kita harus melakukan concatenation. Oke. Sekarang kalau saya jalankan ini, perhatikan, nah dia tidak error. Dan dua-duanya dapat mengakses variabel jenis ini dengan menggunakan self.jenis atau dengan menggunakan nama kelasnya kemudian kelas variabelnya. Seperti itu. Nah, ini self ini
nanti akan sering digunakan untuk mengambil yang namanya instance variabel. Sedangkan pola seperti inilah yang digunakan nanti untuk mengambil namanya kelas variabel atau atribut ya. Nah, begitu. Tetapi dua-duanya bisa kita gunakan untuk mengambil kelas atribut, kelas variabel juga. Tetapi kebanyakan programmer atau developer akan menggunakan pola seperti ini, self, kemudian dot, kemudian nama variabelnya, ini untuk mengakses instan variabel, kemudian menggunakan pola nama kelasnya, dot, kemudian nama variabelnya untuk mengambil kelas variabel, supaya membedakan aja variabelnya itu dari mana. Nah, kalian belum paham kan mengenai instance variabel? Gak apa-apa. Kalian simpan aja dulu karena habis ini kita akan membahas mengenai instance variabel. Nah, kita juga bisa menambahkan parameter pada metode kelas ini. Sama seperti fungsi ya pada umumnya, misalnya ya, di sini buat lagi metode yang baru. Namanya tampil bahan bakar gitu ya, tampil BB. Kemudian jangan lupa kita harus selalu memasukkan self di sini. Baru misalnya tambahan, misalnya sini saya masukkan bahan bakar. Nah, kita bisa memasukkan parameter tambahan ke dalam metode sebuah kelas. Misalnya di sini saya print aja, print menggunakan f-string ya. Motor ini berbahan bakar. Misalnya di sini kita masukkan bahan bakarnya. Bahan bakar. Oke, seperti itu. Kalau saya jalankan sekarang, saya buat lagi instansnya yaitu motor 1. Sekarang saya mau menjalankan metode tampil bahan bakar ini. Caranya adalah instansnya atau objeknya, dot, kemudian tampil bahan bakar. Nah, kalau saya jalankan seperti ini, nah dia akan error karena kita udah memberikan tambahan parameter di sini. Makanya kita wajib memasukkan tambahan argumen di sini. Misalnya di sini bensin seperti itu ya. Kalau saya jalankan, ops, ada error ya. Bahan bakar so defined. Oh, ini salah ya. Ini harusnya bahan bakar ya, bahan bakar. Bahan bakar. Oke, sorry. Nah, kalau saya jalankan sekarang, dia tidak error ya, sudah sesuai. Jadi nama parameternya harusnya sama sih dengan nama di dalam stringnya ini. Oke, begitu. Jadi kita juga bisa menambahkan parameter ke dalam metode kelasnya. Oke, itu aja mengenai pembelajaran kali ini. Kita udah belajar mengenal kelas atribut dan cara membuatnya. Kemudian kita juga udah mengenal mengenai kelas metode, cara membuat dan memanggilnya. Lanjut, kita akan belajar mengenai metode init dan instance variable. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.